Halo teman-teman mahasiswa semester 3 akuntansi khususnya. Di kali ini akan kita bahas terkait job order costing, di mana penentuan biaya itu berdasarkan order costing atau pesanan. Nah, di sini terkait dengan penentuan biaya produksi itu dibagi menjadi dua ya. Ada biaya berdasarkan pesanan, ada biaya berdasarkan proses. Nah, di sini terkait dengan nanti biaya berdasarkan proses itu akan kita bicarakan di chapter-chapter berikutnya. Nah, bagaimana ketika order costing terkait dengan penentuan biaya itu adalah berdasarkan pesanan, sehingga nantinya besarnya biaya produksi itu terletak pada jenis pesanannya, lalu kualitas, kuantitas maupun spesifikasi dari pesanan yang dipesan tentunya. Terkait dengan penentuan akan bahan baku, BTKL maupun BOP. Nah, sehingga setiap pesanan itu nantinya dibuatkan kartu pesanan. Nah, di mana di dalam kartu pesanan untuk masing-masing jenis pesanan itu nanti akan memberikan informasi yang relevan tentunya terkait dengan pemakaian akan bahan baku, kemudian tenaga kerja maupun BOP, sehingga di situ akan tergambar biaya produksi untuk masing-masing jenis. Nah, ketika kartu pesanan dibuat, tentunya seperti apa yang kita lihat atau kita contohkan di sini, ada nomor pesanan, jenis pesanan, nama pemesan, tanggal pesanan itu kapan, dimulainya pesanan kapan, sedang tanggal selesainya kapan. Nah, itu harus tertera di dalam kartu pesanan. Nah, terkait dengan informasi biaya produksi, ada biaya tenaga kerja, ada bahan langsung ya, biaya bahan langsung atau bahan baku yang digunakan untuk setiap pesanan itu berapa, kemudian BTKL-nya kayak apa, dan biaya produksinya atau biaya overhead pabrik itu berapa. Nah, sehingga akan dilihat jumlahnya untuk masing-masing jenis biaya itu sendiri, lalu ketemu total biaya produksi dan dibandingkan dengan harga jual. Nah, di sini akan diketahui oleh laba atau laba setiap pesanan. Nah, terkait dengan kartu pesanan. Nah, bagaimana penentuan biaya untuk pemakaian akan bahan? Tentunya kegiatan di dalam proses produksi untuk berbagai jenis pesanan akan dimulai dari persediaan atau barang dalam proses. Ketika pesanan akan dikerjakan, tentunya dari proses produksi itu akan meminta bahan ya, bahan bakunya, kemudian BTKL-nya berapa, BOP-nya berapa, lalu diproses ke dalam produksi. Nah, sehingga terkait dengan apakah nanti pesanan itu jadi sesuai dengan target, lalu dimasukkan ke barang dalam barang jadi. Nah, sehingga ketika barang jadi tentunya akan muncul harga pokok dari pesanan itu, apakah nanti pesanan itu diserahkan sebesar harga jual tentunya, sehingga akan menghasilkan laba di dalamnya. Nah, alur terkait dengan kegiatan produksi tentunya ketika pesanan itu akan dikerjakan pasti akan butuh yang namanya persediaan akan bahan baku. Misalnya di dalam contoh ini ada pesanan 051, 052, 053 terkait dengan bahan atau pemakaian bahan. Apakah nanti di departemen produksi itu membuat semacam memo untuk pemakaian atau pengajuan akan bahan. Nah, ketika bahan itu dipakai, tentunya bahan itu akan bertambah pada saat bahan itu diperoleh. Apakah nanti diperolehnya dengan utang dagang atau dengan cash ya, tentunya di sini akan dilakukan pencatatan ya sesuai bagan alir itu sendiri. Nah, pada saat dipakai bahan untuk menyelesaikan 3 jenis pesanan ini yang totalnya adalah 125. Nah, tentunya dari 125 itu akan masuk barang dalam proses ya, persediaan barang dalam proses. Nah, yang 10.000 ini adalah bahan tidak langsung, tentunya akan masuk ke BOPS ya, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini alur ketika pemakaian akan bahan. Nah, bagaimana dengan
biaya terkait dengan gaji dan upah. Ketika tiga pesanan ini membutuhkan gaji dan upah sebesar 450.000, tentunya akan dicatat ketika pada saat masuk dalam proses pesanan. Barang dalam proses pesanan itu bertambah ketika akan menggunakan terkait dengan biaya gaji dan upah. Nah, bagaimana dengan pemakaian akan biaya overhead pabrik? Di sini diketahui ketika BOP sesungguhnya itu terjadi, maka akan diakumulasikan atau dicatat ke dalam akun BOPS. Nah, untuk BOP dibebankan akan dicatat ke dalam BOP dibebankan, sehingga perhitungan terkait dengan BOP dibebankan itu berdasarkan tarif. Nah, misalnya di sini di 23 Maret akhir itu diketahui bahwa biaya depresiasi pabrik 15.000 dan asuransi pabrik 5.000, maka akan dilakukan pencatatan bahwa BOPS sesungguhnya 20.000 pada akumulasi dep pabrik, 15.000 asuransi di biaya di muka 5.000. Ini untuk mencatat ketika biaya sesungguhnya yang terjadi di biaya overhead pabrik itu sebesar ini, ada akumulasi pabrik maupun asuransi dibayar di muka. Nah, ketika BOP dibebankan itu berdasarkan tarif, maka tarif BOP itu diperoleh dari estimasi BOP dibagi dengan estimasi dasar pembebanan, di mana BOP dibebankan sama dengan tarif BOP kali dasar pembebanan sesungguhnya. Misalnya di sini diketahui bahwa estimasi BOP 500.000, sedangkan jam kerja mesin yang digunakan adalah 100.000 jam. Estimasi BOP itu berdasarkan rupiah, ya 500 rupiah, sedangkan pemakaian atau estimasi dasar pembebanannya nanti adalah berdasarkan jam kerja mesin yang di sini diketahui adalah 100.000 jam. Ketika menyelesaikan tiga pesanan tadi, pesanan 501 itu butuh 5 jam, 5.000 jam. Sedangkan pesanan 502 itu butuh 4 jam. Sedangkan pesanan 503 itu butuh 6 jam. Sehingga terkait dengan pembebanan di sini pada saat tarif BOP-nya adalah 500.000 dibagi 100 itu ketemu 5 rupiah gitu kan. Sehingga alokasi untuk masing-masing pesanan berarti 5.000 jam untuk pesanan 051 kali 5 rupiah, 4.000 jam kali 5 rupiah, pesanan 503 6.000 jam kali 5 rupiah. Sehingga apa? Beban sesungguhnya terkait dengan tarif BOP di sini adalah sebesar 75.000, sehingga dicatatnya barang dalam proses pada BOP dibebankan, di mana apa? Ini berdasarkan tarif BOP. Nah, ketika dilakukan akuntan biaya produksi, tentunya apa? Terkait dengan BOP itu muncul selisih ya, selisih antara apa? Pembebanan tadi dengan sesungguhnya. Nah, ketika selisih itu tidak material ya, tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan, sehingga nanti selisih 5.000 ini bisa dialokasikan apakah nanti ke persediaan terkait dengan harga pokok penjualan atau penjualannya atau ke bahan. Nah, itu ketika apa? Munculnya selisih itu tidak signifikan. Nah, di sini terkait dengan ketika pesanan itu selesai, misalnya di pesanan 051 itu selesai dengan harga jual 350.000, di mana harga pokoknya adalah bahan baku 5.000, BTKI 225, BOP 25, sehingga harga pokok dari pesanan itu cuma 300 gitu kan kalau kita total. Nah, sehingga ketika selesai dengan 350 itu dan diserahkan ke pemesan, otomatis pencatatannya adalah apakah cash atau muncul piutang. Nah, sehingga akan dicatat kas atau piutang pada barang dalam proses untuk pesanan 501 atau kas pada penjualan gitu ya untuk pesanan 051. Lah, bagaimana ketika itu belum selesai dalam proses? Ya, berarti masih di dalam pengerjaan.
di mana pesanan 051 itu belum selesai atau masih dikerjakan. Nah, ketika selesai dan belum diambil, berarti HPP kita bertambah, harga pokok dalam proses, harga pokok penjualan pada persediaan barang dalam proses sesuai dengan nilai yang dikeluarkan di sini. Nah, ketika seperti yang tak sampaikan tadi, ketika barang dalam proses untuk pesanan 300 selesai, berarti apa? Selesai di dalam barang jadi, kemudian dari barang jadi itu diserahkan atau masih belum diberikan oleh pemesan, maka jadi harga pokok penjualan pada barang jadi ya. Ketika nanti sudah diserahkan lah, apakah penyerahan itu nanti muncul piutang atau secara cash sehingga penjualannya berkurang, lalu kasnya atau piutangnya bertambah, itu ketika apa? Pesanan tadi sudah selesai dikerjakan. Nah, ketika terjadi sisa bahan terkait dengan pesanan, itu ada 3-4 kemungkinan nantinya. Dikreditkan pada akun penjualan sisa bahan, maka kas atau piutang pada penjualan atau pendapatan lain-lain. Tentunya sisa bahan tadi diakui berapa rupiah, nah tinggal mengkalikan, nah sehingga hasil dari perkalian itu nanti apakah laku dijual atau dijual ya tentunya, sehingga apa? Menambah penjualan dan menambah pendapatan lain-lain, apakah nanti akan menambah piutang atau menambah kas tentunya. Ketika perlakuan sisa bahan itu dikreditkan pada akun HPP, maka kas atau piutang pada HPP penjualan. Nah, ketika dikreditkan pada akun BOPS, sesungguhnya tentunya kas piutang pada BOPS. Apakah nanti sisa bahan itu akan diakumulasikan ke dalam barang dalam proses, berarti kas piutang pada barang dalam proses. Ini perlakuan ketika apa? Mengakuntansikan atau memperlakukan sisa bahan dari pesanan tadi. Nah, bagaimana terkait dengan produk cacat? Produk cacat pada saat di sini sudah diketahui ya, misalnya ada pesanan 901 terkait dengan pembuatan akan meja. Nah, di mana biaya produksi akan meja itu sudah memakan total biayanya 300.000. Nah, ketika ada perubahan ya, apakah nanti perubahan itu atas permintaan konsumen atau cacatnya ini atas kesalahan dari produksi. Nah, ketika ada kesalahan tentunya apa? Akan dilakukan pembenahan akan pesanan itu sendiri. Nah, ketika dilakukan evaluasi atau pembenahan tentunya akan membutuhkan beban atau biaya yang dikeluarkan. Misalnya di sini diketahui bahwa ketika produk cacat itu akan diperbarui lagi, butuh bahan baku 50.000, BTKL 20.000, BOP dibebankan 10.000, sehingga total terkait dengan perubahan biaya untuk memperbaiki pesanan tadi adalah 80.000. Nah, ketika itu permintaan konsumen, maka pencatatannya yang 80.000 tadi adalah barang dalam proses pada bahan, pada BTKL maupun pada BOP. Nah, pada saat kesalahan saat produksi, BOPS pada bahan, pada BTKL, pada BOP sesuai dengan nilai yang ditambahkan atas perubahan itu. Nah, bagaimana jika nantinya perusahaan pengen laba 50%? Ya, 50%. Kalau itu permintaan konsumen tentunya 150% kali total biaya. Nah, di sini total biayanya adalah 300.000 dan penambahan gitu ya, dan penambahan. Lah, kenapa dikalikan 150.000? Tentunya di awal produksi itu sudah 100% menggunakan 300 gitu ya. Ketika pengen laba naik 50.000 dari total cost yang dikeluarkan, berarti 150% kali total biaya yang dikeluarkan untuk apa? Mengganti produk yang cacat tadi pada saat apa? Ada perubahan biaya. Nah, ketika kesalahan itu dari produksi, untuk penentuan labanya adalah 150% kali 300, karena itu memang kesalahan dari saat produksi. Tetapi pencatatannya ini adalah BOPS. Nah, ini ketika terjadi akuntansi rusak. Nah, bagaimana ketika pesanan itu ada produk rusak? Nah,
pada saat membuat sebuah undangan ya, di sini ada pesanan undangan itu 1000 warna biru, tetapi ketika sudah mencetak 100 warna biru, baru 100 warna biru itu minta ganti ya, minta ganti. Dimana apa? Minta ganti merah muda katakanlah. Padahal apa, perusahaan itu sudah mencetak 1100 untuk undangannya, yang 1000 nanti minta undangan apa warna merah muda katakanlah, tetapi perusahaan sudah terlanjur mencetak 100 warna biru sesuai dengan pesanan awal. Nah, di sini ada kos yang dikeluarkan atas biaya itu sebesar 550.000 ya. Apakah nanti kesalahan itu permintaan konsumen misalnya? Nah, di sini ketika barang rusak itu bisa laku terjual 5.000. Nah, sehingga tadi ada 100 ini ya, barang yang akan diganti, barang rusak itu laku 5.000. Nah, sehingga produk rusak tadi 5.000, barang jadi 5.050 ini ya seharusnya 5.405. Sedangkan di sini barang dalam proses itu 550, bukan 555 ya, seharusnya 550. Nah, ketika kesalahannya dari produksi berarti produk rusak 5.000, BOPS 45.000, barang jadi 500.000, barang dalam proses 550.000. Lah, bagaimana nantinya ketika apa? Perusahaan itu pengen laba 50.000, 50% katakanlah. Nah, sehingga ketika ini terjadi kesalahan dari permintaan akan konsumen, tentunya 50%-nya dikali 550. Nah, sedangkan ketika kesalahan itu dari produksi, maka dikalikannya dengan 545. Ini untuk melihat dari terjadinya job order costing ketika ada permasalahan apakah nanti pada saat proses produksi itu memunculkan adanya produk cacat atau produk rusak. Nah, ini terkait dengan job order costing. Terima kasih.